Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari Verilog, yaitu tentang audio. Nah, khususnya di sini yaitu penerapan low pass dan high pass filter di FPGA. Jadi ini nanti hubungannya sama audio. Nah, sebelumnya di sini kita lihat dulu. Ini adalah diagram dari FPGA terkait hardware-nya. Nah, jadi di sini nanti yang akan kita gunakan adalah digital audio interface. Nah, di sini yang akan kita gunakan digital audio interface, digital filter, lalu kemudian ke DAC, kemudian ke outputnya di sini. Ini untuk di FPGA. Nah, di FPGA itu sendiri untuk pengolahan audio itu dibantu dengan yang namanya IC WM8731. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk koneksinya dengan FPGA. Di sini adalah variabel-variabel yang nanti akan digunakan. Jadi ini ada clock, ada DAC, ada ADC, dan di sini ada line untuk input dan line untuk output. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini penjelasannya yaitu ADC, DAT itu untuk aliran data audio untuk yang ADC, sedangkan yang ADC LRC itu clock ADC-nya. PJLK ini clock, tapi dia bisa digunakan sebagai input atau output, tergantung dia mode master atau slave. Dan DAC itu untuk output aliran data, untuk yang DAC LRC itu untuk DAC clocknya. Nah, itu terus. Nah, jadi sebelum kita mengirim dan menerima digital audio itu tuh ada diagram ininya, istilahnya kayak mana yang akan kita pilih. Jadi sistemnya lah. Nah, untuk di penerapannya di FPGA itu sendiri sebenarnya ada bermacam-macam. Ada misalkan untuk left channel, right channel, I2C. Nah, ini di sini yang akan digunakan itu adalah ini di DSP. Jadi di sini untuk left dan right channelnya akan digunakan bersama-sama. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Jadi untuk kan di sini untuk IC WM8731 di sini tuh dia menggunakan sampel audionya itu 16 bit. Nah, karena di sini tuh left channel sama right channelnya digunakan bersama-sama, jadi nanti totalnya itu ada 32 bit. Nah, jadi dimulai dari bit yang paling signifikan di sini itu adalah untuk left channelnya sampai 16 bit terakhir, 16 bit pertama itu untuk left channel, kemudian 16 bit selanjutnya itu untuk right channelnya. Dan untuk pengiriman datanya ini DAC ADC datanya itu nanti akan di trigger atau misalkan di input dari clock ini. Jadi ini clock inilah yang akan men-trigger untuk data ini tadi. Jadi penjelasannya sama. Nah, untuk clocknya itu beroperasi pada 64 kali laju sampel audio. Nah, itu kira-kira sekitar 3 MHz itu untuk clocknya. Langsung lanjut ke kodenya. Nah, ini kode yang saya ambil dari internet, ini sumbernya. Nah, sebelumnya untuk penjelasan low pass high pass sedikit. Itu untuk low pass sendiri itu adalah sebuah filter yang dimana dia akan melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dan memblok sinyal dengan frekuensi tinggi. Nah, jadi seperti itu. Dan sedangkan untuk high pass dia akan melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi dan memblok sinyal dengan frekuensi rendah. Nah, nanti untuk kodenya itu di awal ini di sini seperti biasa deklarasi untuk input dan outputnya.
Oke, di sini input outputnya sama seperti tadi yang ada di sini, variabel-variabel yang digunakan sama. Nah, di sini ada clock, reset, audio clock, kemudian DAC clock, ADC clock, audio input dan audio output. Nah, jadi ini untuk pertama bebannya. Lalu selanjutnya itu jadi selain tadi variabel-variabel inti yang digunakan itu ada ini apa ya istilahnya, kayak dia memori buat membantu memproses. Jadi nanti untuk pemrosesannya itu adalah sebuah perhitungan, jadi ada perhitungannya. Nah, itu ini nanti digunakan untuk perhitungannya itu berupa register. Nah, di sini adalah di last output digunakan. Jadi nanti register last output besarnya ini 32 bit, karena tadi kan panjangnya kan 16, masing-masing channel baik kanan atau kiri kan 16 bit, jadi 32 bit, jadi 31 sampai 60 itu. Terus kemudian nah ini jadi dia dibagi dari pertama itu kan dari left sama right audionya, jadi dia dibagi kan 32 bit. Nah, untuk left audionya dia dibagi, dia dari bit 31 ini sampai 16. Nah, jadi kalau di diagram ini, nah ini jadi ini bit 31 atau 31 sampai di sini 16. Nah, kemudian dilanjutkan di right audionya itu dari 15 sampai 0 sampai terakhir. Jadi ini di sini right channelnya dari 15 sampai 0. Bagiannya jadi seperti itu. Ini untuk bagiannya seperti ini. Lalu kemudian nah ini proses perhitungannya. Jadi ini yang verilognya yang ini. Nah, hasil ini itu diambil atau didapat dari ini adalah ini di internet itu dari C, kode C. Nah, jadi ini pengulangan looping dari for i dari 1 sampai n. Nah, seperti nah penjelasannya untuk YI itu kan output. Nah, YI min 1 itu jadi last output. Nah, jadi ini di sini last outputnya digunakan untuk tadi itu perhitungan itu. Kemudian XI-nya itu adalah inputnya, besaran inputnya. Jadi ini input audio in-nya. Nah, di sini untuk A ini ada kayak koefisien atau konstanta yang udah ditentuin gitu. Nah, ini untuk kemudian verilognya di sini. Jadi ini always at bintang ini maksudnya adalah setiap ada perubahan, jadi setiap variabel mengalami perubahan maka dia akan berlaku ini. Nah, di sini untuk live resultnya di sini perhitungannya ya rujukannya adalah dari sini. Lalu kemudian di sini audio. Jadi nanti setelah dipisah kan tadi dari audio input ini, dari audio input kan dia dipisah ke live audio sama right audio. Jadi untuk diproses, jadi masing-masing channel itu diproses. Nah, setelah itu ini kan diproses dari left sama right-nya, diproses masing-masing, terus kemudian dibalikin lagi ke audio out jadi satu. Jadi di sini audio out untuk yang bit 31 sampai 16 itu diisi live result. Kemudian untuk audio out yang dari 15 sampai 0 itu diisi dari right result. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian jadi selanjutnya masih ada loop lagi. Jadi ini always setiap perubahan positif add G untuk audio clock ya, atau negatif add G untuk reset. Nah, ini jadi kalau misalkan resetnya 0, dia last outputnya akan jadi 0, jadi dia akan 0 semua. Terus kemudian kalau audio DAC clocknya dia sama dengan 1, dia ini akan jadi kayak geser, jadi dia semacam menggeser terus, jadi berkelanjutan gitu ya. Karena nanti outputnya itu semacam kayak grafik eksponensial gitu. Jadi setiap ada input dia berubah ke output, kemudian dari output yang didapat tadi diproses lagi jadi output yang baru. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini digeser, jadi dari audio outputnya dia akan jadi last output, kemudian jadi audio outnya tadi diproses lagi, kemudian jadi last output lagi, begitu seterusnya.
Nah, kemudian selanjutnya itu untuk high pass. Secara garis besar tuh sama dengan low pass tadi, mulai dari input outputnya, mulai dari pembagian memorinya, dari live audio, write audionya sama. Yang membedakan adalah di perhitungannya, komputasinya ini. Nah, di sini ada juga didapat dari sumber internet. Yang membedakan adalah ininya. Jadi di Verilog-nya yang membedakan adalah itu. Jadi di sini YI outputnya itu sama dengan A atau konstannya dikali dengan last output ditambah dengan input dikurangi dengan last input, seperti itu. Nah, ini untuk live resultnya. Ini pembagian komputasinya, perhitungannya didasarkan pada kemudian setelah terpisah ini dijadikan satu lagi jadi 32 bit, lalu selanjutnya shifting, jadi digeser untuk membuat output berkelanjutan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kode untuk implementasi Verilog untuk low pass dan high passnya dalam audio FPGA. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu untuk sumber yang saya gunakan itu di sini adalah sumber yang saya gunakan. Mungkin ini adalah sumber yang saya gunakan ini berbeda dari yang sebelumnya saya sertakan di form tugas sebelumnya. Ini ada perubahan, ini yang baru seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.